Shalom teman-teman, apa kabarnya? Kakak dan seluruh pelayan PT berharap adik-adik semua, teman-teman semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Seperti minggu lalu, minggu ini pun kita belum bisa beribadah bertatap muka, bertemu secara langsung. Tapi biarlah walaupun lewat media seperti ini, itu tidak mengurangi kerinduan dan juga sukacita kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena itu, mari kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini. Kakak persilakan untuk kita semua bersaat teduh secara pribadi. Mari menyambut hadirat Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhan Allah Hadir. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, walaupun dari tempat tinggal kami masing-masing saat ini, Tuhan pertemukan kami semua dalam suatu persekutuan yang indah di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna saat ini ya Tuhan. Kami memohon agar Engkau yang menguasai seluruh hati dan pikiran kami di saat ini, sehingga kami benar-benar boleh menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Berkatilah ya Tuhan ibadah pada hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Mari kita kembali menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu Seperti Rusa Rindu Sungaimu, Jiwaku Rindu Engkau. Teman-teman, kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya. Tuhan Yesus, biarlah hati kami boleh seperti tanah yang subur, yang siap menerima benih firman Tuhan, sehingga firman itu kemudian dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Bapa untuk kami mengerti akan firman yang akan Tuhan ajarkan bagi kami saat ini. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin.
Pembacaan firman kita hari ini terambil dari Kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9. Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9, mari kita membacanya. Korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Teman-teman, kitab Imamat ini berlatar belakang perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Di dalam perjalanan selama 40 tahun itu, ada beberapa peristiwa yang terjadi. Nah, salah satunya adalah Allah banyak sekali juga memberikan firman-Nya kepada bangsa Israel. Di Keluaran 40, teman-teman, di situ dikatakan bagaimana Allah berfirman kepada Musa untuk mendirikan kemah suci. Lalu setelah kemah suci selesai didirikan, kemuliaan Tuhan pun turun memenuhi kemah suci tersebut. Dan setelah itu, lanjutannya adalah kitab yang kita baca, pasal yang kita baca ini. Allah kemudian memanggil Musa dan berfirman kepada Musa mengenai beberapa aturan-aturan yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Jadi kitab Imamat ini memang sebagian besar, bahkan hampir seluruhnya, berisikan tentang aturan-aturan yang berlaku di dalam kehidupan bangsa Israel saat itu. Nah, secara khusus dalam Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 7 ayat 38 ini menceritakan tentang korban atau persembahan yang harus atau ada juga yang bersifatnya sukarela diberikan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Ada 5 jenis korban, yaitu korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Nah, kelima jenis korban ini masing-masing mereka berbeda-beda apa yang harus dipersembahkan, apa yang harus dibawa kepada Tuhan. Demikian juga ada perbedaan di dalam langkah-langkah untuk memberikan korban. Tadi kita baca dalam pembacaan kita, haruslah ia pertama apa, haruslah kedua ngapain. Nah, itu beda-beda untuk tiap jenis korban. Dan juga tujuannya. Jadi ada misalnya yang ketika kita mau mengungkapkan rasa syukur kita, maka korban yang ini. Ketika kita mau mengaku dosa kita, maka korbannya yang ini. Jadi itu perbedaannya. Masing-masing ada tujuannya. Nah, secara khusus hari ini kita akan melihat dari korban bakaran. Setidaknya ada
dua hal yang akan kita pelajari bersama dari pembacaan atau perikop kita pada hari ini. Yang pertama adalah melalui pembacaan kita bisa melihat bahwa Allah menginginkan yang terbaik dari umatnya. Teman-teman, apa yang harus dibawa di pembacaan kita disebutkan dalam ayat 3a, dikatakan, kita ke ayat 2 dulu. Haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Jadi, hal pertama adalah apa yang harus dibawa, ditentukan, yaitu lembu, dan jantan, dan tidak bercela. Teman-teman, tidak bercela artinya tidak cacat, tidak sakit, tidak ada bagian tubuhnya yang patah, seperti itu ya. Jadi, hewan atau lembu jantan yang terbaik itu yang harus diberikan kepada Tuhan. Nah, di dalam ayat selanjutnya kita hanya membaca sampai ayat 9, tapi di ayat 10 dan seterusnya dikatakan jika persembahannya itu dari kambing domba, atau di ayat 14 teman-teman akan menemukan Tuhan berkata jika persembahannya itu dari burung, ya, ada syaratnya juga. Nah, kenapa ada perbedaan saat itu? Karena memang kondisi ekonomi bangsa Israel saat itu berbeda-beda. Jadi mereka bisa membawa apakah itu lembu atau kambing atau domba atau burung, tergantung dari kondisi bangsa Israel saat itu. Oke. Nah, itu yang pertama teman-teman. Jadi ada yang harus dibawa dan ada syaratnya. Lembu jantan tidak bercela. Lembu jantan yang terbaik yang harus dibawa kepada Tuhan. Selanjutnya adalah apa tahapannya dalam mempersembahkan korban bakaran. Dari ayat 3b sampai ayat 9, kita bisa melihat kakak menghitung setidaknya ada 11 tahapan yang harus dilakukan oleh umat Israel ketika memberikan korban bakaran. Mari kita lihat, yang pertama adalah si orang yang membawa korban ini harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya. Kemudian ia harus menyembelih lembu itu, lalu imam-imam harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah. Setelah itu, harus menguliti korban bakaran dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Setelah itu api harus ditaruh di atas mezbah, kayu disusun di atas api, dan potongan-potongan itu harus diatur. Lalu setelah itu isi perut dan betisnya pun harus dibasuh, dicuci dulu dengan air. Dan setelah itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Di dalam pasal 6, kitab Imam pasal 6, ada juga penjelasan tentang korban bakaran ini. Nah, di situ dituliskan bahwa setelah dibakar, maka dibiarkan terbakar atau dibiarkan dalam kondisi api menyala sampai habis, sampai dia menjadi abu. Jadi korban bakaran akan dibakar sampai habis. Oke, 11 tahapan tadi teman-teman adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh umat Israel ketika memberikan korban bakaran. Dan kalau diperhatikan, tiap tahapan itu diawali dengan kata harus. Harus berarti ini hal yang wajib dilakukan, hal yang tidak boleh tidak dilakukan. Dan kita tahu ini adalah firman Allah sendiri yang disampaikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Jadi Allah sendiri yang membuat atau menetapkan peraturan ini untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Teman-teman, dalam ayat 1, ayat 1-9 pembacaan kita, ada 11 kali diucapkan kata harus oleh Tuhan. Allah mau menekankan penting sekali untuk bangsa Israel mengikuti seluruh syarat-syarat di dalam memberikan korban bakaran. Dalam hal ini Allah sedang mengajarkan kepada bangsa Israel untuk
tidak sembarangan saja ketika membawa persembahan, untuk benar-benar mempersiapkannya, untuk benar-benar mengikuti seluruh syarat atau aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Itu hal yang pertama. Ya, Allah ingin yang terbaik dari umatnya, karena itu Allah sendiri yang membuat adanya aturan-aturan ini, agar bangsa Israel bisa melakukannya, bisa datang kepada Allah, membawa persembahan dan memberikan yang terbaik. Hal yang kedua adalah bahwa korban bakaran mengingatkan kita tentang penebusan Kristus untuk dosa kita. Teman-teman, mari kita melihat ayat yang keempat. Di dalam ayat tersebut ada satu proses dalam mempersembahkan korban bakaran, yaitu sang orang yang membawa korban itu dia harus meletakkan tangannya di atas korban bakaran. Dikatakan di ayat 4 itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Jadi dengan orang ini meletakkan tangannya ke atas hewan ternak yang dipersembahkan, lalu hewan itu mati, ya, dikorbankan, menjadi korban, ya, maka itu menjadi simbol bahwa sudah diperdamaikan orang ini, sudah ditebus dosanya, seperti itu. Jadi simbol ini adalah sebuah simbol di dalam korban bakaran. Pertanyaannya adalah, sekarang kita saat ini, siapakah yang sudah menebus dosa kita? Siapakah yang sudah mati bagi kita, sehingga kita tidak perlu lagi ada di posisi seperti hewan korban tersebut? Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, dikatakan bahwa kita, manusia ini, telah ditebus dengan darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Jadi Kristus sendiri, teman-teman, yang telah menebus dosa-dosa kita. Zaman itu Israel, mereka masih ada simbol meletakkan tangan di atas korban bakaran, lalu itu menjadi tanda atau simbol bahwa sudah diperdamaikan orang ini dengan dosanya, sehingga dia bisa kembali datang beribadah kepada Allah. Tapi teman-teman, saat ini kematian dan kebangkitan Kristus yang kita rayakan itu menjadi simbol bahwa dosa-dosa kita telah ditebus. Darah Kristus itu dibilang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Kristus sendiri yang sudah turun ke dalam dunia menebus kita manusia. Allah sendiri telah memberikan yang terbaik untuk umatnya, agar umatnya bisa tetap hidup. Oke. Nah, apa artinya bagi kita saat ini, teman-teman? Sama seperti bangsa Israel diajarkan untuk memberikan yang terbaik, kita pun diminta untuk memberikan yang terbaik. Dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, persembahkan hidup kita kudus dan tidak bercela, hidup yang berkenan bagi Tuhan. Teman-teman, Allah ingin yang terbaik karena memang Ia pantas untuk mendapatkan yang terbaik dari kita. Kristus telah mati buat kita, jadi apa respon kita adalah kita harus hidup bagi Dia, hidup dengan memberikan yang terbaik. Apa yang bisa kita kasih teman-teman dalam hidup kita? Pertama, kita bukan memikirkan hal-hal yang besar, memberikan Kristus hadiah seperti apa, tapi apa yang kita punya dalam hidup kita, teman-teman? Kita punya waktu yang Tuhan kasih. Apakah kita sudah menggunakan waktu-waktu itu dengan bijaksana? Yang kedua adalah, apakah kita selalu mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan, bukan dengan hal-hal yang tidak kudus misalnya. Apakah setiap harinya kegiatan kita, aktivitas kita itu menyenangkan bagi
Tuhan. Apakah itu semua sudah berkenan bagi Tuhan? Ya, Kristus telah mati bagi kita, karena itu sudah sewajarnya atau sudah seharusnya kita hidup bagi Dia dan hidup dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Demikianlah pemberitaan firman pada hari ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita memasuki minggu yang baru, untuk kita senantiasa mau hidup bagi Tuhan, hidup dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita respon dengan menyanyikan lagu Sudahkah yang terbaik kuberikan. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh Engkau ajarkan dan boleh kami renungkan bersama hari ini. Terima kasih kalau kami kembali diingatkan untuk terus memberikan yang terbaik kepadamu ya Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami memohon agar Tuhan yang senantiasa mengisi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga dalam setiap harinya kami senantiasa bisa mempersembahkan kehidupan kami, kehidupan yang kudus dan tidak bercela dan berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap penyertaan Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi corona yang terjadi saat ini, kami tetap bisa melihat dan merasakan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tetap menjaga keluarga kami, Engkau juga tetap menjaga kesehatan kami ya Tuhan, sehingga kami semua boleh dalam keadaan yang tetap sehat.
Terima kasih ya Tuhan karena kami terus Engkau pelihara dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan untuk kedua orang tua kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pekerjaan mereka ke dalam tangan-Mu. Mungkin ya Tuhan ada dampak dari corona ini terhadap pekerjaan mereka, namun kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan tetap memelihara kehidupan dan pekerjaan kedua orang tua kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk studi kami yang saat ini ya Tuhan harus kami lakukan secara mandiri. Ya Tuhan, di tengah segala keterbatasan kami saat ini, kami mohon agar kiranya Tuhan yang senantiasa menolong dan memampukan kami untuk tetap bisa memahami setiap pembelajaran yang kami lakukan secara mandiri saat ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan untuk setiap pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Kiranya hikmat daripada Allah yang bersama-sama dengan mereka semua, hikmat yang akan memampukan mereka untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis dan juga kebijakan-kebijakan yang penting yang seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga apapun keputusan yang diambil kiranya itu boleh membawa damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk setiap mereka yang masih dalam proses perawatan karena terkena oleh virus COVID-19 saat ini Tuhan Yesus. Berkatilah mereka ya Tuhan, siapapun mereka dan dimanapun mereka. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap proses perawatan yang dilakukan. Tuhan yang memberikan kekuatan, sukacita dan juga penghiburan bagi mereka, sehingga ya Tuhan mereka boleh kembali pulih, mereka boleh kembali sehat ya Tuhan Yesus. Berdoa juga bagi setiap tim medis yang boleh terus bekerja tanpa mengenal lelah. Tuhan yang berkati mereka semua juga Tuhan Yesus, tambahkan terus kekuatan ekstra bagi mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau bersama-sama dengan kami, bahwa setiap hal yang terjadi saat ini tidak pernah lepas dari kontrol-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memasuki minggu yang baru. Kami memohon agar Tuhan yang senantiasa menuntun langkah kami dan memberkati setiap aktivitas kami di hari-hari yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, ibadah kita hari ini telah selesai. Selamat memasuki minggu yang baru. Selamat untuk terus memberikan kehidupan yang terbaik bagi Tuhan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan.